Iya, pemirsa, kita beralih ke informasi lagi yang juga menjadi salah satu topik utama kita, yaitu mengenai dugaan kekerasan yang terjadi di Sekolah Penerbangan Nasional Dirgantara di Batam, di mana hal ini, pemirsa, kemudian terkuak setelah ada sejumlah orang tua siswa, dalam hal ini sekitar 10 orang tua siswa yang mengadukan kasus ini ke Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Kota Batam. Jadi, KPPAD Kota Batam menerima laporan dari 10 orang tua siswa yang diduga mengalami kekerasan di SPN Dirgantara Kota Batam. Berdasarkan laporan mereka, para siswa yang dianggap melakukan pelanggaran disiplin dipaksa masuk ke sebuah ruangan seperti sel tahanan. Jadi di dalam sel tahanan tersebut, para siswa ini kemudian juga mengalami kekerasan, ditendang, ditampar, dan juga dipukul. Bahkan jika dianggap berat pelanggarannya, para peserta didik ini juga harus mendekam di ruangan dalam hitungan bulan. Kasus ini pun tidak hanya menjadi concern dari pihak KPPAD Batam saja, tapi Kepolisian Polda Kepulauan Riau juga mulai menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Sejumlah bukti, foto maupun video juga sudah diamankan sebagai bukti permulaan. Ada isu bahwa sekolah kami melakukan menjarakan anak-anak, itu sebenarnya tidak benar. Yang ada adalah kita mengembalikan mental daripada anak-anak kami yang di mana dia melakukan kesalahan yang ada kriteria, yaitu mencapai angka 100, itu memang dilakukan pembinaan melalui konseling. Anak ini memang sesuai dengan SOP kami ditempatkan suatu ruangan khusus, tetapi dalam rangka memisahkan dia dari anak-anak yang sudah dinyatakan baik, supaya jangan menular ataupun tertularkan ataupun berlanjut kepada anak yang sudah baik. Jadi kita lainkan tempatnya, di mana perlakuan kepada dia adalah tetap melakukan proses pembelajaran. Oke, bagaimana sebenarnya gambaran besar dari kasus ini? Kami akan mengajak Anda untuk menyimak perbincangan dengan Abdillah, Ketua KKPAD Kota Batam. Selamat pagi, Pak Abdillah. Ya, selamat pagi, Bapak. Sehat, Pak? Sehat. Baik, Alhamdulillah. Pak Abdillah, sebenarnya kasus ini jalan ceritanya bagaimana? Kronologinya bagaimana sehingga KKPAD dari Kota Batam mengadvokasi juga kasus ini? Iya, pada tanggal 25 Oktober kemarin, kami mendapat laporan dari 10 orang tua siswa. Mereka mengadukan kasus yang dialami oleh anaknya di SPN Dirgantara. Nah, dengan membawa beberapa bukti petunjuk. Dari 10 orang tersebut, setelah kita telaah, ada sekitar 5 orang tua yang membawa bukti yang menurut kami bukti yang menguatkan. Nah, setelah dapat bukti-bukti tersebut kami telaah, selanjutnya kami berkoordinasi dengan lembaga KPAI. Nah, dalam hal ini KPPAI, Komisi Pengawasan Anak Indonesia, sedangkan kami Komisi Pengawasan Anak Daerah. Nah, kami berkoordinasi dengan KPAI. Setelah koordinasi dengan KPAI, dilanjutkan koordinasi dengan, karena kejadiannya itu di sekolah, kami koordinasi juga dengan Inspektorat Kemendikbudristek RI. Nah, dari sanalah kami mendapat arahan, akhirnya kami melakukan langkah-langkah, sehingga Inspektorat Kemendikbud RI turun ke Batam, melakukan investigasi langsung ke lapangan, bersama Disdik Kepri dan pihak-pihak lainnya. Setelah kami investigasi ke lapangan, ternyata dari laporan orang tua tersebut ada kesesuaian. Di antaranya kesesuaian masalah adanya sel di sekolah tersebut. Yeah. Nah, setelah kami menurut kami itu ada kesesuaian, sehingga kami membuat laporan ke Polda. Nah, di Polda direspon positif oleh Polda. Nah, kemudian dibuat laporan resmi ke Polda tersebut. Demikian, Ibu.
Oke, Bapak, kemarin kan Anda sampaikan sempat kemudian melakukan penyelidikan langsung ke lokasi. Apakah kemudian sel tahanan yang disebut-sebut ini juga Anda sempat lihat secara langsung, kondisinya bagaimana? Ya, jadi kami itu mencocokkan antara data yang kami peroleh dengan kondisi di lapangan. Nah, dari foto-foto dan video yang diberikan ke kami dan bukti-bukti lainnya, tidak sama antara foto dan video dengan yang di lapangan. Tapi masih ada jejak-jejaknya. Bahwa ada sebuah ruangan yang sangat menyerupai sebuah sel, sebuah penjara. Ada teralis-teralis yang di situ. Saya tidak ukur langsung, sekitar 3 meteran, 3 kali 4 apa begitulah. Yang ada teralis-teralisnya. Oke. Nah, Pak, kalau dari pihak keluarga, mereka mendapatkan rekaman video dan foto-foto itu dari siapa? Bagaimana, Pak? Sehingga menguatkan bahwa dugaan keluarga ada tindakan kekerasan dalam sekolah. Ya, karena cukup miris kalau kita lihat fotonya bagaimana kemudian ada beberapa siswa juga yang bahkan diborgol tangannya. Yap. Nah, belum kami tanya dari mana mereka dapat video, tetapi kasus ini kan sudah berlangsung lama. Dari 2017 saya pernah 2017 kami pernah mendapat rekam jejak di media bahwa sekolah tersebut melakukan suatu sanksi yang tidak wajar di sekolah tersebut. Terus 2018 kasus ini pernah diproses oleh KPAI bersama KPPAD provinsi beserta jajaran yang ada di Kota Batam. Kasusnya hampir sama, tapi bedanya yang dulu hanya pemborgolan dan diskriminasi terhadap anak tersebut. Jadi 2019, 2020 kami juga pernah mendapat laporan demikian. Tetapi si pelapornya menarik laporan. Sehingga kami terkendala dalam penindaklanjutan kasus tersebut. 2021 baru kami mendapat laporan secara formal oleh orang tua. Jadi karena kasus ini berulang, ada kemungkinan sebenarnya anak-anak ini tidak boleh pegang HP di situ. Ya, itulah akhirnya mendapat video atau foto tersebut. Iya, Pak Abdillah, begini Pak, kalau misalnya informasi yang kami dapatkan juga dari KPAI Pusat begitu ya, bahwa sebenarnya pelaku ini orang yang sama. Artinya yang dilakukan pada tahun 2017, 18 hingga saat ini adalah orang yang sama begitu. Anda bisa jelaskan mengenai pelaku ini, apakah kemudian ini memang senior dari beberapa siswa yang ada di SPN, ataukah memang sebenarnya salah satu pembina di pihak sekolah? Jadi yang dilaporkan itu kalau kepada kami, itu beliau ini sebagai terlapor ini, kalau yang kami lakukan atas nama pembina. Atas nama pembina. Terus ada lagi yang pelapor yang satu mengatakan bahwa terlapor ini adalah guru di situ. Ada lagi pelapor yang satu mengatakan bahwa terlapor ini adalah owner dari sekolah tersebut. Namun kami belum menyimpulkan karena semua keterangan dan semua bukti yang kami peroleh sudah kami serahkan ke Polda. Jadi untuk kepalitan dari siapa sih pelaku ini, mungkin pihak Polda yang berwenang menjelaskan. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Abdillah atas waktunya sudah memberikan informasi dan juga waktu pagi hari ini bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu Pak Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdillah, assalamualaikum. Oke, kami jeda terlebih dahulu, nanti kami kembali dengan perbincangan yang menjadi isu utama yang kami angkat pagi hari ini mengenai kehadiran buzzer ya atau pendengung ya. Karena itu mulai ramai juga ketika ada gerakan atau tagar bubarkan MUI yang kemudian disusul dengan tagar dukung MUI. Iya, apakah memang ada buzzer di balik tagar-tagar tersebut? Bagaimana juga kemudian buzzer ini bisa berselancar dengan bebas di media sosial? Kita akan bahas sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.